Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Gawat, warga Wadas resah. Drone mundar-mandir. Seperti dimata-matai. Drone atau pesawat tanpa awak diakui kerap melintas di atas desa Wadas. Sejak sebelum pelaksanaan pengukuran lahan penambangan batu andesit untuk bendungan bener. Iya itu sering. Sejak kapannya, kalau saya ingat-ingat, bahkan sebelum ada pengukuran juga ada drone. Apalagi kemarin, pelaksanaan pengukuran juga ada drone, kata warga desa. Saat dihubungi cnnindonesia.com, warga Wadas katanya tak mengetahui siapa pemilik dari drone yang kerap terbang di atas desa mereka itu. Menurut Ngabdul, drone itu terbang dengan durasi yang cukup lama. Setiap kali melintas di atas desa mereka, mesti tak setiap hari. Tiap kali ada drone, sudah membuat kita resah lah. Seakan-akan kita itu dimata-matai, dipantau terus, ucap Ngabdul. Dia turut menyambut bahwa kehadiran drone itu cukup mengganggu warga dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Ya, menurut kami mengganggu aktivitas, karena yang tadinya konsentrasi mau melaksanakan pekerjaan. Jadi ya, kok tiba-tiba ada drone? Yang ditakutkan nanti ada apa-apa, kayak sebelum-sebelumnya lah. Polisi kayak kemarin. Tentu, itu yang kami sangat khawatir, tuturnya. Informasi soal keberadaan drone di desa Wadas itu juga turut disampaikan oleh akun Twitter @kejarlahmimpi. Dalam cuitannya, disampaikan bahwa anak-anak di desa Wadas lah yang menceritakan soal kehadiran drone tersebut. Saat duduk santai bersama puluhan warga Wadas, beberapa anak Wadas yang masih belia di bawah 17 tahun mereka antusias bercerita. Di atas rumah warga ada beberapa drone sejak 10 Februari. Ini intimidasi apalagi lur. Percuma minta maaf Pak Ganjar Pranowo. Bambu apus, intimidasi jalan mulus. Demikian cuitan akun Twitter tersebut. Berita kedua. Terungkap, dana JHT lari ke APBN lewat surat utang negara. Said Didu ungkap hal ini. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali menyoroti polemik dana JHT yang hanya bisa cair di usia pekerja 56 tahun. Terkini, BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa investasi JHT mencapai 375,5 triliun rupiah pada 2021, yang sebagian besar dana tersebut dialokasikan di surat hutang negara, SUN, untuk pembiayaan APBN. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dalam keterangan resmi, Kamis 17 Februari. Anggoro memastikan bahwa pihaknya melakukan pengelolaan JHT tersebut dengan hati-hati, sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Kami mengelola dengan sangat hati-hati dan menempatkan dana pada instrumen investasi dengan resiko terukur agar pengembangan optimal, ujarnya. Dikatakannya bahwa sebanyak 65% JHT diinvestasikan pada obligasi dan 95% dari itu terdapat pada surat hutang negara atau SUN. Sementara itu, 15% dana JHT disimpan pada deposito, di mana 97%-nya ada di Bank Himbara dan Bank Daerah. Sedangkan 12,5% diinvestasikan dalam bentuk saham yang didominasi oleh salah blue chips. Sisanya 7% disimpan di reksadana dan 0,5% disimpan di sektor properti. Dengan demikian, kata dia, dana JHT dipastikan aman. Dengan demikian, dapat dikatakan portofolio investasi jaminan hari tua aman dan liquid, tegasnya. Meski begitu, di tengah beragam sorotan dan kecurigaan publik soal keberadaan dana JHT tersebut, menyusul aturan baru Kemenaker, Said Didu menilai bahwa hal yang diungkapkan BPJS Ketenagakerjaan itu semakin memperjelas. Nah, semakin jelas, kata Said Didu. Dia menduga bahwa keberadaan dana JHT yang sebagian besar diinvestasikan dalam SUN untuk pembiayaan APBN itu memperkuat dugaan Kemenaker mengeluarkan aturan kontroversial itu. Sepertinya, inilah penyebab kenapa dana JHT dilarang diambil oleh pemiliknya. Ternyata sudah disikat, pungkas Said Didu.
Netizen pun angkat bicara di Nan Car Wash. Mudah-mudahan duit kotak amal di setiap masjid masih aman. Ahmad Sunarmi, mudah-mudahan dana haji masih aman ya Allah. Netizen lain pun membalas, hahaha, kemarin kalau tidak salah ada yang bilang JHT ditanggung APBN ya. Mulai tertua deh sekarang. Ternyata kebalikan ya. Ternyata APBN dijamin dana JHT. Ke depan bagaimana? Mau dipercaya lagi? Berita ketiga, gawat, jangan ganti Menaker, tapi ganti presiden. Itu kata Rocky Gerung. Aturan baru tantangan jaminan hari tua JHT ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk buruh. Banyak yang tak terima jika dana tersebut baru bisa dicairkan setelah pemegangan hak berusia 56 tahun. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauzia disebut oleh berbagai elemen buruh sebagai biang kerok atas semua masalah terkait JHT. Ini karena dialah yang menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Namun, dalam pernyataannya, Ida Fauziah mengatakan bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan kebijakan publik Rocky Gerung mengatakan bahwa dari awal dirinya telah mengetahui jika ada misi presiden di dalam pembuatan aturan JHT karena ada uang dalam jumlah besar di dalamnya. Jadi, dari awal memang kita tahu seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti di dalamnya ada misi presiden. Kalau tidak kita sebut visi presiden, itu adalah ngumpulin uang segede itu, kan? Katanya. Bahkan, menurut Rocky, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dia mengantongi uang sebesar 11.000 triliun rupiah. Hal itu menurutnya bisa dikatakan sebagai sinyal bahwa memang Presiden suka mengumpulkan dana dalam jumlah besar. Presiden pernah bilang, di kantong saya ada 11.000 triliun rupiah, begitu. Itu artinya, Presiden memang doyan mengumpuli uang segede itu, jelasnya. Alasannya, lanjut Rocky, karena uang besar itu bisa langsung akan diubah menjadi proyek besar. Padahal sebetulnya, bangsa ini tidak perlu proyek besar-besar. Proyek kecil-kecil saja yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat, jelasnya. Seperti segala macam proyek jalan tol. Padahal, bikin jalan biasa kecil-kecil juga cukup. Dan diperbaiki jalur kereta Jawa. Itu lebih efisien dan lebih murah segala macam. Bikin bendungan gede-gede, ngapain? Bikin saja mikro power kecil-kecilan. Semua desa punya sungai bisa dia. Sambung Rocky. Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi sampai saat ini tak bisa berpikir untuk menggarap proyek-proyek kecil. Jadi, Presiden tak bisa berpikir begitu. Karena itu dia berpikir uang besar. Nah, uang buruh itu uang gede. Jadi Presiden pasti sudah kasih sinyal pada Menaker untuk membuat aturan JHT baru, terangnya. Karena itu, Menaker merasa, kok gue yang dicecer? Padahal, undang-undang itu adalah hasil harmonisasi di kabinet, pasti dipimpin oleh Menteri Yasona segala macam. Diizinkan Presiden dalam kabinet, ujarnya. Maka dari itu, jika buruh menuntut untuk ganti Menaker, adalah sesuatu yang salah, karena aturan tersebut sudah disetujui Presiden. Seharusnya menurut Rocky, Presidenlah yang seharusnya dituntut untuk diganti. Jadi intinya, kemarin bahwa buruh minta supaya Menaker itu diganti karena bikin masalah. Nah, sekarang Menaker bilang, bukan gue bikin masalah, Pak Presiden yang bikin masalah. Jadi ya kita ganti Presidennya. Logikanya begitu, ungkas Rocky Gerung.